Lu ada toh gambar karikatur banteng gitu kan, dikeroyok berapa partai gitu kan. Antara ironis saya merasakan, tapi juga bangga. Yo, sendirian masih keren. Jadi saya mohon dengan sangat, memang saya berupaya melalui BPIP merubah. Karena saya orangnya bukan asal-asalan. Saya cari ke arsip karena saya pernah menjadi paskibraka, dan saya ingat yang membuat lagu Indonesia Raya itu kan Bapak Wage Rudolf Supratman. Dan saya pernah mendengarkan ketika Bapak saya juga memberikan selalu tidak langsung kepada anak-anaknya pendidikan kebangsaan. Jadi didengarkanlah itu Indonesia Raya 3 stansa. Pertanyaan, kenapa kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya cuma 1 stansa? Karena itu untuk, ini Bung Karno juga, tidak ada yang mikir orang lain. Saya tahu betul. Di Istana Merdeka, kami tinggal di situ 22 tahun. Yang bendera itu dirubah. Dulu bikinan Belanda. Dirubah oleh beliau menjadi 17 tingginya. Ada seperti bunga teratai, lotus. Kalau dari Buddha, itu tempat duduk Buddha, namanya lotus, itu 8. Nah, 45-nya itu di bawahnya. Ketika ada seorang namanya Pak Mutahar yang diberi perintah untuk membuat bagaimana menyesuaikan, akhirnya 3 stansanya tidak bisa, makanya 1 stansa yang terkenal setiap 17 Agustus. Mohon saya minta waktu sedikit, karena kalau enggak, kapan lagi saya harus menerangkan kepada terutama generasi muda yang sekarang sudah berada di dalam zona nyaman, yang tidak mau tahu sejarah kita, tidak mau untuk apa, sudah merdeka ya merdeka. Menurut saya, tadi saya tanya pada Pak Todung, di sini ada sebutan psikologis, saya pernah kuliah juga di psikologi. Jadi apakah ini adalah sebuah perubahan peradaban dari bangsa kita? Nah, ini juga tolong dipikirkan. Akibat saya di BPIP, saya mencari ke arsip yang real, yang 3 stansa dapat. Jadi dengan BPIP saya mencoba bahwa kalau tidak menaikkan bendera, maka kita harus menyanyikan 3 stansa. Saya sudah minta kepada kepresidenan untuk diresmikan, belum sampai hari ini, mungkin tidak digugu ya. Digugu itu apa sih? Tidak diikuti. Karena kalau kita dengar tadi, itulah Indonesia Raya. Tidak, kalau saya maunya nangis terus. Kalau saya lihat mimik kan, kayak melongo aja gitu, karena belum meresap di sini. Ketika saya ditugasi, karena paskibraka yang pengerek bendera itu berada di BPIP, ketika di IKN kan, jadi yang pertama saya nanya, berapakah tinggi tiangnya? Karena maksud saya, kalau memang mungkin itu harus dilakukan ya, 3 stansa. Tapi ternyata kalau mau 3 stansa itu lebih daripada 17 meter. Nah, itu saya tidak tahu ada perubahan atau tidak. Karena kalau hanya 1 stansa, menurut saya dari sisi psikologis Pak, tidak merasuk. Ya, teman-teman, memang kita akui bahwa Partai PDI Perjuangan ini adalah partai yang bisa berdiri sendiri, teman-teman. Ya, tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, bahkan Jokowi pun tidak bisa menggoyahkan PDI Perjuangan. Kita tahu bersama bahwa bagaimana partai-partai yang lain selain dari PDI Perjuangan, teman-teman, ya mungkin teman-teman sudah mengetahuinya, bahwa itu semuanya mendukung Pak Jokowi dan juga Bapak Prabowo Subianto. Terlebih-lebih ya seperti partai yang mengusung Anies Baswedan, teman-teman, di mana seperti PKS ya, PKB dan juga Nasdem itu dulunya berseberangan dengan Bapak Prabowo Subianto. Nah, jadi tetapi oleh karena mereka
tidak berdiri teguh dan mereka dapat digoyahkan. Makanya ya sampai sekarang mereka sudah meninggalkan visi misi mereka itu, mereka mendukung visi misi dari Bapak Prabowo Subianto. Dan hanya PDI Perjuangan ini yang berdiri tegak, teman-teman. Ya, dan kita tahu bagaimana perjuangan dari PDI Perjuangan ya di Pilkada tahun 2024 ini. Ya, dia benar-benar berjuang sendiri dan dia dikeroyok oleh belasan partai. Dan walaupun dikeroyok oleh belasan partai, teman-teman, tetapi ya dia tetap berdiri, bukan hanya berdiri lagi, tetapi dia juga bisa mengalahkan kesebelasan partai tersebut. Ini sangat luar biasa sekali, sangat terlihat sekali ya di pertarungan di DKI Jakarta ya, dimana dalam satu putaran itu Pram dan juga Bang Dul memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana kekuatan dari PDI Perjuangan ini. Oke, di sini dikatakan, teman-teman, ya, singgung karikatur banteng dikeroyok banyak partai. Megawati ironis tapi bangga. Memang ini adalah salah satu kebanggaan dari PDI Perjuangan, teman-teman, karena berjuang sendiri tetapi mereka bisa menumbangkan pihak lawan. Nah, ini yang disampaikan oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung karikatur yang menunjukkan banteng dikeroyok banyak partai. Presiden kelima ini merasa ironis dengan hal itu, namun di sisi lain ia juga merasa bangga. Nah, selaku Ibu Megawati merasa ironis akan hal itu, tetapi dia juga merasa bangga. Artinya dengan dikeroyok oleh belasan partai, maka disitulah kita bisa melihat bagaimana kekuatan PDI Perjuangan, dan juga kita bisa melihat di situ bagaimana juga kekuatan partai-partai lain. Ya, dengan sendirinya PDI Perjuangan bisa mengalahkan mereka, itu artinya PDI Perjuangan adalah partai yang bisa diandalkan di negeri ini. Nah, ada atau gambar karikatur banteng dikeroyok ya banyak partai, kata Megawati, antara ironis dan juga bangga, kata Megawati dalam peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 antara hukum, etika dan pertimbangan psikologis di Jakarta. Megawati merasa bangga dengan keadaan PDIP sekarang, meski sendiri menurut dia partai banteng masih terlihat keren. Ya, memang teman-teman, ya, partai PDI Perjuangan ini adalah partai yang sangat keren, dimana tidak takut terhadap hal-hal yang menurut dia itu menjadi lawan yang sangat banyak, melawan yang sangat besar, tetapi oleh karena konsolidasi dari partai ini membuat dia bisa berdiri teguh. Nah, pada Pilkada 2024 PDI bertarung tanpa berkoalisi di sejumlah daerah. Ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui bagaimana pertarungan PDI Perjuangan di sejumlah daerah seperti di DKI Jakarta dan juga di Jawa Tengah, ya, di Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah, di Pilkada Jakarta misalnya PDIP menjadi satu-satunya partai yang mengusung pasangan calon Pramono Anung Rano Karno. Di Jawa Tengah pun PDIP menjadi satu-satunya partai pengusung untuk pasangan calon Andika Perkasa dan juga Hendar Prihadi. Nah, selain itu teman-teman, Megawati Soekarno Putri juga menyinggung pemilihan presiden atau Pilpres di tahun 2024. Ya, bukan hanya dia menyoroti pilkada, teman-teman, tetapi Pilpres kemarin juga dia menyinggung hal itu. Ia menilai Pilpres 2024 merupakan pesta demokrasi yang cacat. Nah, menurut Megawati bahwa Pilpres 2024 kemarin adalah pesta demokrasi yang cacat. Nah, cacatnya dari mana, teman-teman? Di sini dikatakan menurut Megawati, Mahkamah Konstitusi MK tidak bertaji dalam Pilpres 2024. Pilpres yang sebenarnya sudah cacat, saya kan bilang MK saya yang bikin, kok jadi bumerang. Mbok, ya baik begitu, kata Megawati. Nah, Megawati mengatakan MK awalnya dibentuk untuk menjadi lembaga yang berwibawa. Ketika Megawati menjadi presiden, ia bahkan mencarikan tempat yang cocok untuk MK.
sampai saya sendiri mencari kantor di Ring 1 di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat untuk MK, kata Megawati. Nah, ternyata bahwa ya tempat kantor MK itu sekarang adalah itu dari hasil ya ketika Megawati mencari itu ketika dia menjadi presiden. Nah, kemudian teman-teman, Megawati menyoroti MK yang tidak bertaji ya karena memutuskan putusan nomor 90 ya. Itu nomor 90 itu teman-teman, putusan itu putusan tentang umur pilpres, maksudnya calon presiden dan calon wakil presiden yang meloloskan Gibran pada saat itu, di mana Anwar Usman ketika dia sudah memutuskan itu maka dia juga langsung dicopot dari jabatannya karena terbukti sudah melanggar. Nah, yang membuka jalan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden, Pak Jimli, kamu bikin MK jadi supaya berwibawa. Sekarang kata Megawati. Nah, putusan 90 memperluas makna batas usia capres-cawapres pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dari yang semula minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah umur tersebut asalkan pernah sedang menjabat sebagai kepala daerah dari hasil pemilihan umum. Nah, itu teman-teman yang mengenai hal-hal yang disoroti oleh Ibu Megawati, dan juga kita patut berikan apresiasi kepada PDI Perjuangan karena hanya PDI Perjuangan partai yang konsisten sekarang, tidak bisa diombang-ambingkan, tidak bisa ya dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu atau di keadaan politik di sekitar. Ya, disitulah ya nasionalisme dan juga keteguhan dari PDI Perjuangan. Ya, kita mengharapkan supaya PDI Perjuangan tetap bersatu dan terus memperjuangkan hak-hak rakyat. Sampai jumpa di video berikutnya.